Halo semua, selamat datang di channel edukasi coding ngawur. Walau ngawur, tapi jalan. Jadi, channel ini dibuat untuk membahas seputar coding-coding yang sering ditemukan saat kita sekolah atau kuliah. Tujuan channel ini untuk membantu siswa atau mahasiswa yang sedang mempelajari bahasa pemrograman untuk lebih memahami coding yang kita temui, baik itu dari dosen, dari tugas, dari YouTube, atau dari website. Oke. Jadi di sini kita mulai dari C++. Kita mulai pengenalan C++. Apa itu C++? C++ itu adalah bahasa pemrograman cross platform yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan performa tinggi. Jadi C++ ini bahasanya agak dekat dengan bahasa mesin. Jadi makanya program yang dibuat dengan C++ ini kencang-kencang, guys. Oke. C++ ini dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup sebagai ekstensi dari bahasa pemrograman C. Jadi sebelumnya udah ada orang yang bikin bahasa pemrograman C, kemudian oleh Bapak Bjarne ini dia ngembangin lagi supaya bahasa ini lebih bagus, lebih mudah digunakan, dan lebih mantap. C++ memberikan programmer kendali tingkat tinggi atas sumber daya sistem dan memori. Oke, dan bahasa C++ ini telah mengalami major update di tahun 2011, 2014, dan 2017. Kita bisa lihat versinya, itu endingnya itu tahunnya ya. Sebenarnya bahasa C++ ini udah lama sih, dari tahun 1980-an kalau nggak salah. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa menggunakan C++? Karena C++ ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan menggunakan C++. Banyak sekali. C++ dapat ditemukan di operasi sistem saat ini, graphical user interface, dan embedded system. Jadi C++ ini ada di mana-mana ya. C++ juga adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang memberi instruksi yang jelas pada program dan memperbolehkan kode untuk digunakan kembali sehingga menurunkan biaya proses pengembangan. Jadi kalau C itu belum sepenuhnya support orientasi objek, nah C++ ini dikembangkan buat berorientasi objek. Nanti kita mungkin akan bahas sampai situ juga. Oke. C++ ini bersifat portable dan dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang bisa berjalan di multiple platforms. Jadi C++ ini bisa jalan di Windows, Linux, Mac, bahkan Android. Aplikasi yang dikembangkan itu nanti bisa dijalan di berbagai platform gitu. C++ itu menyenangkan dan mudah dipelajari. Ya, menangkan kalau ngerti ya. Karena C++ mirip dengan C# dan Java, ini memudahkan programmer untuk menguasai kedua bahasa tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas cara menginstal C++ di komputer kita. Oke, jadi sekarang ini kita akan menginstal compiler C++ ini di Windows. Oke. Pertama kita klik aja link ini nanti akan saya bagikan di deskripsi ya. Kita mesti install compilernya. Saat kita klik ini nanti munculnya kayak gini dan dia otomatis download ke sini. Sesudah itu aplikasi ini tinggal di run, di next. Kemudian mau inti di next aja, nggak usah diapa-apain. Ini kalau mau pindah lokasinya, misalnya kita pindah ke si Minggiwe gitu ya. Oke. Nah terus next aja gitu.
Ini karena saya udah nginstalnya sudah selesai tadi, jadi saya nggak nginstal ulang lagi. Oke. Untuk ngecek kalau C++ udah terinstall atau belum di Windows, ini kita bisa nyobanya kayak gini, G++ minus version. Oke, ini nggak ada, jadi kita perlu ngeset edit environment variabelnya. Kita buka setting, kemudian kita ketik edit environment variable for your account. Ini ya, kita klik lagi, kemudian di patch ini kita klik edit, terus mana lagi dia, hilang guys. Oh, ini dia. Kita klik new, kemudian kita masuk ke folder ini, bin ya, masih di bin ya, nggak bisa di luar ya. Kita copy aja, kemudian kita new, taruh ke sini. Oke, kita cek lagi. Oke, udah ada. Oke, kemudian kalau ini kita G++ dash version, ini masih nggak bisa karena command prompt ini harus di restart dulu. Kita coba lagi ya. Jadi G++ dash version. Oke, kalau kayak gini berarti udah jalan. Kita bisa coba satu lagi, yaitu gdb dash version ya. Nah, ini udah jalan. Oke, berarti ini C++ udah terinstall di Windows ini. Sedangkan untuk Linux, untuk mengecek kalau compiler C++ ini udah tersedia atau belum, kita bisa ngetes dengan komen ini, gcc -v. Karena ini udah ada, saya sudah pernah install, berarti ini udah langsung bisa dipakai. Kalau belum, ini jalankan dua perintah ini. Nanti perintah ini juga bakal ada di deskripsi. Selanjutnya untuk Windows kita mesti install Visual Studio Code ya. Ini editor yang disarankan buat programming. Editor ini bagus banget. Sebenarnya banyak editor, mau pakai Notepad juga nggak masalah. Tapi kalau menggunakan ini kita bakal dapat banyak kemudahan-kemudahan. Pokoknya nggak nyesel lah. Kita download ya. Ini sesuai tadi untuk Windows ya, jadi exe filenya. Kita tungguin dulu. Oke, ini udah ke download. Kita buka aja langsung. Kita install ya. Kita accept. Next. Ini lokasinya biar aja ikutin dia. Next. Kemudian next lagi, create desktop icon, next lagi. Bentar, ini boleh kita centang semua aja. Kemudian next, install. Oke. Oke, ini udah install. Nah, jadi nanti kita bakal pakai editor ini buat ngedit coding. Oke, ini tampilan Visual Studio Code. Untuk memudahkan dalam coding C++, kita akan menginstal 3 ekstensi ini. Tinggal cari aja sesuai namanya, Better C++ Syntax, C++ dari Microsoft, dan CodeRunner. CodeRunner ini nanti buat ngeran program yang kita ketik. Ini 3 ini aja. Caranya klik ekstensi yang di sini, kemudian cari misalnya C++. Nah, kayak gini. Kemudian ini install. Ini karena sudah saya install, tulisannya berubah jadi uninstall. Oke, selanjutnya next akan kita mulai ngoding dengan yang sederhana-sederhana dulu.